Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Selamat siang juga, nama saya Pak Ngadi, petugas PK4L Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan pertama, apa asas pemilu Pak? Bebas, langsung, umum, bebas, rahasia. Oke, sama sebagai tambahan juga ada judul ya Pak, yaitu jujur dan adil. Itu dan adil. Iya. Terus, Jujur dan adil. terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai golput? Golput itu hal yang biasa ya Mas ya. Semua orang bisa golput, tergantung pada kita dari sendiri. Apabila golput itu yang nggak suka ya nggak nyoblos, yang suka nyoblos tuh, dan akhirnya kalau golput itu haknya kita sendiri ya Mas ya, dan sampai ada kepaksaan dari orang, dari yang berkepentingan. Apakah kita berhak untuk golput Pak kalau menurut Bapak? Boleh bergerak golput, itu kan memang sudah sewajarnya. Kalau memang sudah nggak percaya atau kepercayaan pada pemerintah atau pada yang dicoblos, itu kan biasa Mas. Dari dulu sampai sekarang saya mengikuti pencoblosan atau pemilihan golput itu memang sudah terbiasa. Tanggapan Bapak mengenai fenomena politik uang? Masalah fenomena uang Mas, kalau saya pribadi kalau mengetahui secara langsung atau melihat secara fakta dan detail, itu langsung saya laporkan pada yang berwajib. Jika Bapak berada di tengah-tengah situasi politik uang nih, apa yang akan Bapak lakukan? Ya kalau situasi dalam kita berantas Mas, kita harus melaporkan, harus digagalkan semua yang sah, digagalkan, yang tidak sah malah disahkan sama KPPI-nya gitu. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Nastomo, biasa dipanggil Wahyu dari Fakultas Biologi Angkatan 2022. Kira-kira menurut Mas itu apa sih asas pemilu? Oke, setahu saya selama saya bersekolah ya, itu tuh asas pemilu tuh luber dan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Tanggapan Mas itu mengenai golput? Oke, menurut aku golput itu sebenarnya hak kita ya Mas ya, hak kita untuk tidak memberi suara tuh memang benar adanya. Namun dalam konteks pemilihan umum kan seharusnya kita tuh masing-masing memiliki satu suara. Nah itu tuh harus digunakan sebaik-baiknya. Nah disarankan banget untuk tidak seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas mengenai fenomena politik uang yang terjadi akhir-akhir ini? Oke, menurut aku mungkin banyak banget yang beredar ya masalah kayak politik di belakangnya tuh ada main uang lah, main tangan lah, segala macam untuk memenuhi hasratnya buat menang. Nah menurut aku tuh itu kayak gak dibenarkan banget ya, karena memang pertama nggak sesuai dengan asasnya, ya jujur juga kan. Terus dan mereka tuh semena-mena gitu loh terhadap apa yang mereka usahakan. Jadi itu mungkin nanti kedepannya walaupun mereka jadi itu bakal ada orang-orang yang memang tertindas gitu di belakangnya. Nah itu mungkin bagi mereka tuh itu adalah sebuah gimana ya, udah nggak usah dipikirin gitu. Namun itu harusnya yang memang harus dipikirin gitu. Bagaimana akan Mas lakukan jika berada di tengah-tengah situasi politik uang? Kalau misal aku punya suara buat memilih, aku pasti memilih yang sesuai dengan kriteria, dimana mereka kan pasti sebelum mencalonkan tuh bakal ada kayak memberikan pidato lah segala macam itu kan. Nah kampanye, nah itu tuh juga saya sebagai pemilih juga tuh harus meriset nih mana yang bagus dan mana yang benar. Nah itu pasti selama pemilu tuh juga bakal ada berita-berita yang kayak calon A main tangan lah, calon B main gini lah, itu pasti ada kan. Nah itu aku harus tetap menjaga integritas hukum. Jadi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan nilai-nilai yang biasanya tuh dilakukan oleh seorang yang baik gitu, dan dengan tidak bermain uang. Nah kemudian aku juga bakal mendukung buat transparansi. Jadi walaupun mereka saling mencalonkan diri dan mungkin melakukan upaya buat dia menang, nah kita sebagai orang awam tuh juga harus tahu nih transparansinya mereka tuh dalam menjalankan kampanye itu seperti apa. Nah itu bisa nanti kita terlihat nih dari transparansi seperti itu. Boleh saya tahu nama Mas siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Helmi dari Biologi Angkatan 2020.
apa sih asas pemilu itu? Ya, jadi kalau yang kita tahu mengenai asas pemilu itu kan biasanya Luber Jurdil gitu, di mana secara intinya adalah mengedepankan keterbukaan dari apa yang kita pilih. Kita harus tahu siapa calon kita, terus dari partai mana, rekam jejak seperti apa, dan itu. Dan kemudian yang jadi poin utama dari pemilu adalah kita itu memilihnya dari hati gitu. Emang kita itu benar-benar serak tanpa adanya tekanan dari satu pihak atau pihak lainnya gitu. Kira bagaimana sih tanggapan Mas mengenai golput yang sering terjadi akhir-akhir ini? Sebenarnya golput itu merupakan salah satu poin yang cukup abu-abu. Seperti ini misalkan, ketika ada salah satu kandidat atau ketika ada banyak kandidat yang dimana orang-orang mengira nggak ada yang srek nih, biasanya orang-orang langsung memilih seperti oh ya udah golput aja gitu. Tapi ada juga yang bilang ya udah meskipun nggak semua jelek, pilih yang lesser evil gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu. Kalau tanggapan saya sendiri, sebenarnya itu kembali ke masing-masing pihak. Sebenarnya saya sendiri tidak menolak golput atau menyetujui golput sendiri gitu. Jadi saya netral. Apakah menurut Mas kita sendiri tuh berhak untuk melakukan golput atau tidak? Ya berhak sih sebenarnya, terutama buat kita yang nggak tahu untuk memilih siapa dan rekam jejaknya seperti apa gitu. Kayak bayangkan semisal teman-teman itu memilih ketua kelas, tapi kalian nggak pernah ketemu siapa itu calon ketua kelasnya, terus dia itu circle-nya siapa, terus kemudian dia itu apakah punya kepentingan lain di luar itu gitu. Dan tiba-tiba kalian udah dapat 3 orang nama gitu, 3 orang nama dengan nomor, kalian suruh milih salah satu. Menurut saya itu kurang pas gitu. Jadi mungkin ada yang merasa seperti saya nggak tahu mereka siapa, kamu tuh siapa sih, kenapa bisa dapet kita. Dan demunya mohon maaf, beberapa orang-orang yang ingin kita pilih mendekatkan diri ke rakyat, quote unquote ya, itu di waktu-waktu dekat pemilu sebenarnya gitu. Jadi kita merasa tidak ada semacam ketertarikan atau keterikatan bahkan ke calon tersebut. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas mengenai fenomena politik uang yang terjadi mendekati pemilu ini? Ya sebenarnya untuk di belakang layar fenomena politik uang itu cukup masif, meskipun kadang-kadang bentuknya itu nggak langsung seperti disodorkan uang gitu. Tapi seperti itu bisa dibilang itu menghargai suara kita sangat rendah gitu. Kalau sekarang gini, kalau misalkan orang menggunakan politik uang, berarti ada kalanya dia nanti ingin balik modal gitu. Entah gimana caranya dia bakal ingin duitnya itu balik gitu. Apalagi dukungan ke orang lain. Jangan dipikir kalau misalkan orang itu memberikan uang ke tokoh masyarakat, ya udah cuma duit kita terima, kita dukam. Enggak. Ada satu hal lain yang harus dibayarkan. Bukan uang, tapi lebih kayak nanti bantuin ini, nanti anakku mau masuk ke sini, nanti saudaraku jadikan ini. Nah, biasanya seperti itu. Gimana sih, apa yang akan Anda lakukan kalau misalkan Anda berada di tengah-tengah situasi politik uang? Ya gini, terkadang itu situasi yang cukup pelik ya, dimana kalau misalnya dia langsung menolak, ada kemungkinan wah kamu ditandai ini tanda-tanda. Biasanya seperti itu gitu. Cara paling aman sebenarnya ya ini sebenarnya di tepi etikal sebenarnya cukup diterima, tapi jangan dipilih orangnya gitu. Karena ketika di kotak suara sebenarnya kita ya emang gak ada yang lihat gitu. Dasarnya seperti itu, nggak tahu. Itu kembali ke masing-masing orang gitu. Jadi meskipun dikasih berapapun, kalau emang teguh pendirian nggak ingin mencoblos orang itu karena dasar uang, ya tidak masalah gitu. Tapi ini nggak bisa diaplikasikan ke seluruh lapisan masyarakat juga gitu loh. Karena gini, dalam sistem pemilu, suara Anda yang mungkin di sini sudah kuliah, sudah bisa dibilang cukup berpendidikan sebagai macamnya, itu dianggap sama dengan orang-orang yang mohon maaf mungkin pendidikannya di bawah. Kira-kira apakah ada saran dari Mas untuk teman-teman kita yang baru akan menggunakan hak suaranya pada tahun depan? Kalau dari aku, diperiksa baik-baik rekam jejaknya itu gimana, kebijakannya dia itu apa gitu. Dan tolong dengan amat sangat kita sebagai generasi muda, terutama dari teman-teman yang bisa dibilang baru memilih dan saya berani bilang cukup terpelajar di sini, itu untuk menghindari politik yang itu membawa unsur sara, di mana saling mengadu domba atau memecah belah bangsa ini gitu. Jangan sampai krisis yang dulu terjadi mungkin tahun 98 atau di tahun-tahun sebelumnya itu kejadian lagi karena suatu kepentingan politik praktis gitu. Karena ingat di politik itu nggak ada teman sejati, tapi juga nggak ada musuh abadi.